Apa bedanya kepala banteng yang ada pada logo PDI Perjuangan dan kepala banteng yang ada pada simbol sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga gambarnya atau logo pada sila keempat ini adalah kepala banteng. PDI Perjuangan logonya kepala banteng, sila keempat Pancasila juga logonya kepala banteng. Tetapi apakah akan kita kait-kaitkan juga dengan sila keempat yang kalau kita lihat ke belakang ini ya hampir mirip-mirip seperti apa yang dialami pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai kepala negara atau sebagai presiden, sebagai penguasa di Republik ini. Karena pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ini ada satu polemik yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Undang-undang pemilu tentang batas usia yang ini secara konstitusi sudah disahkan bersama-sama dengan DPR, tetapi terjadi satu fenomena politik diubah lewat ketuk palu MK yang pada saat itu ketua MK-nya ini adalah adik ipar Pak Jokowi atau paman dari Mas Gibran Raka Buming Raka, yang ini menjadi celah putra dari Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau mungkin proses adat menginjak kepala kerbau yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dilakukan pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden atau masih menjabat sebagai kepala negara, mungkin tidak akan sesanter ini. Karena Pak Jokowi menginjak kepala kerbau mengikuti prosesi adat itu ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi berada di lingkaran Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan yang memiliki logo atau lambang mirip dengan kepala kerbau. Atau mungkin ketika belum ada putusan MK yang mengubah batas usia calon wakil presiden atau calon presiden pada pemilu 2024. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan sesanter ini. Tetapi ketika itu terjadi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden dan dalam rangka safari politik yang tahun politik sendiri masih sangat jauh, menjadi hal yang wajar jika ini menuai kritik dan perbincangan banyak orang. Memang kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan yang beredar baik di media mainstream maupun media sosial, menginjak kepala kerbau itu dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang memiliki logo atau gambar kepala banteng yang mirip dengan kepala kerbau, sehingga ya banyak sekali opini-opini miring yang mengait-ngaitkan prosesi adat itu. Ada yang mengatakan penghinaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya boleh beropini, prosesi adat menginjak kepala kerbau ini memang sudah menjadi salah satu tradisi budaya warisan para leluhur masyarakat adat di Lampung yang ya sejauh ini pun tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada polemik, tidak pernah ada suara-suara sumbang terkait prosesi adat tersebut. Tetapi memang harus kita akui, ketika prosesi adat itu dilakukan oleh Pak Jokowi yang orang Solo itu dalam rangka safari politik dan Pak Jokowi sudah tidak lagi berada dalam lingkaran
PDI Perjuangan yang memiliki logo hampir mirip dengan kepala kerbau, ya menjadi hal yang wajar ketika muncul polemik tentang peristiwa tersebut. Tetapi kalau saya boleh beropini dan mengait-ngaitkan antara kepala kerbau dengan kepala banteng yang mirip itu dan prosesi adat yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Lampung, apa bedanya kepala banteng yang ada pada logo PDI Perjuangan dan kepala banteng yang ada pada simbol sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga gambarnya atau logo pada sila keempat ini adalah kepala banteng. PDI Perjuangan logonya kepala banteng, sila keempat Pancasila juga logonya kepala banteng. Tetapi apakah akan kita kait-kaitkan juga dengan sila keempat yang kalau kita lihat ke belakang ini ya hampir mirip-mirip seperti apa yang dialami pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai kepala negara atau sebagai presiden, sebagai penguasa di Republik ini. Pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ini ada satu polemik yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Undang-undang pemilu tentang batas usia yang ini secara konstitusi sudah disahkan bersama-sama dengan DPR, tetapi terjadi satu fenomena politik diubah lewat ketuk palu MK yang pada saat itu ketua MK-nya ini adalah adik ipar Pak Jokowi atau paman dari Mas Gibran Rakabuming Raka, yang ini menjadi celah putra dari Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau ini dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi, fenomena ketika Pak Jokowi mendapat gelar Baginda Pemuka Bangsa di Lampung yang menginjak kepala kerbau, Pak Jokowi telah menunjukkan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada dirinya mengangkangi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini ya begitu deh. Sekali lagi kalau saya boleh beropini, prosesi adat menginjak kepala kerbau ini jika dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat masih menjabat sebagai presiden dan masih dalam lingkaran PDI Perjuangan atau sebelum terjadi ketuk palu MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang ini menjadi celah putra Pak Jokowi maju sebagai calon wakil presiden, mungkin tidak akan sepolemik ini jika prosesi adat menginjak kepala kerbau ini dilakukan oleh masyarakat adat di Lampung sendiri. Ini tidak akan menjadi polemik karena selama ini adat menginjak kepala kerbau ini ya sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat di daerah Lampung, sehingga ketika muncul pemberitaan Pak Jokowi diangkat sebagai Baginda Pemuka Bangsa, menginjak kepala kerbau, dan pada saat ia melakukan safari politik, menjadi hal yang wajar jika ini dikait-kaitkan dengan partai politik yang sebelumnya membesarkan nama Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Dan pada saat menjelang masa akhir jabatan Pak Jokowi menjadi presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan tidak membaik, retak, renggang, sampai akhirnya ia dipecat dari partai tersebut. Sekali lagi, adat menginjak kepala kerbau ini adalah
salah satu kearifan lokal, warisan budaya masyarakat Lampung yang ya tidak boleh diolok-olok ya, karena ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Tetapi memang harus kita akui juga ketika prosesi adat itu dilakukan oleh Pak Jokowi yang saat ini sedang menuai kontroversi adat budaya warisan leluhur masyarakat Lampung yang seharusnya kita hargai, kita hormati, ya menjadi polemik. Pun demikian, adat budaya ini tidak boleh diolok-olok dan harus tetap dilestarikan.